Siapa yang berani mubahalah sama saya? Ini masih berlaku ini. Sampai detik ini iman saya masih mengatakan ijazah itu palsu. Jangankan penjara orang 4 tahun, 1 jam saja itu berat hisabnya di hadapan Allah. Ya kan? Saya divonis di penjara tanpa ada ijazah aslinya. Kita minta laknatnya Allah. Siapa yang bohong dilaknat. Siapa yang nggak bohong ya selamat. Dakwah di sana, di Padang, di Medan dan sekitarnya. Sudah deal, sudah ACC 15 masjid. Begitu nyampe sana semuanya membatalkan masjidnya. Kenapa? Didatangi polisi. Besok doakan ya, Abi mau konferensi pers. Kalau Abi minta maaf, besok Abi bebas. Kata istri saya, jangan Bil. Iya, Abi iya, jangan minta maaf gitu. Ngapain? iya, iya, iya. Di mata mama, di mata anak-anak, di mata keluarganya mama, Abi ini pejuang Iya. amar ma'ruf nahi munkar. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Ini soal ijazah Jokowi kelihatannya masih makin bulat. Nah, setelah kemarin eksepsi Dr. Tifa diterima oleh Majelis Hakim, kita mendengar bahwa jaksa sepertinya quote-unquote mengajukan banding. Nah, saya belum tahu nih artinya apa. Mungkin akan lanjut atau bagaimana. Begitu juga dengan kasus Roy Suryo juga belum jelas. Untuk membahas soal ijazah ini, ternyata ijazah Jokowi itu sudah memakan banyak korban. Nah, salah satunya yang dihukum cukup lama, ini sudah datang nih, orang hebat, orang pintar, pemberani di markas besar obor rakyat. Ya kan? Nama asli beliau Sugi Nur Raharja, tapi nama kerennya katanya, nama artisnya ini Gus Nur. Selamat datang. Salaman Gus. Insya Ngalap Allah. berkah Rumin. Insya Ya. Allah. Masya Allah. Ngalap berkah. Gus Nur, Alhamdulillah. jenengan termasuk yang kalau soal ijazah ya, kalau soal ijazah tuh Gus Nur termasuk kloter pertama nih yang masuk penjara kelihatannya atau enggak juga? Yang pertama sepertinya Bambang Tri. Bambang Tri yang pertama Baru ya. saya. Ya kloter pertama lah, senior lah dalam Insya Allah. Jadi Tapi sebentar saya ralat dulu ya. Saya bukan orang hebat. Beliau tadi ngomong hebat ya, tidak ya. Saya orang biasa, saya Al-Fakir yang saya hanya setitik debu yang terserah sama Allah mau disemayamkan di tengah ruang yang mana. Mau dijadikan apa, disuruh apa. Insya Allah berusaha apa yang saya lakukan ini ada ridhonya Allah gitu, iya, Mas iya. Ardi. Enggak, karena menurut saya ya itu definisi saya Gus. Oh, Itu iya, sebenarnya iya. pengen ngomong diri saya juga ya Oh kan. iya, iya. Jadi orang-orang yang dipenjara oleh Jokowi itu orang hebat Gus, ya kan. Termasuk Anda ya. Iya. Saya baru tahu ternyata beliau juga dipenjara di rezim Jokowi. Iya, Allahu saya Akbar. gelombang pertama malah. Tapi bukan kasus ijazah, karena kita belum tahu kalau ijazahnya belum ada isu ijazah. Waktu itu saya di penjara karena mempertanyakan asal usul orang tuanya, kira-kira gitu. Nah, Ya. itu saya di penjara ya nggak apa-apa juga ya. Banyak kok memang nggak bisa dihitung yang ke blow up ke media itu kayak gunung es baru ujungnya kali ya. Iya. Yang tidak ke Iya, media iya, iya. banyak. Iya, iya. Banyak. Jadi saya soal itu, Gus Nur kan soal ijazah. Nanti mungkin soal lain ya kan, soal bunker misalnya, misalnya gitu kan. Tapi Iya. soal ijazah Gus Nur, waktu itu Gus Nur divonis berapa tahun ya oleh rejim Jokowi ya? Jadi urut-urutannya begini Mas Ardi. Sebenarnya saya ditangkap itu ada 3 pasal. Kalau saya salah dikoreksi ya. Lawyer yang hafal itu. Pertama pasal penodaan agama. Kan ngeri kan. Lalu menimbulkan keonaran yang antar suku itu, ras itu. Itu pasalnya ada di semua itu di situ. Lalu yang ketiga menebarkan berita bohong. Itu semua total ancaman 12 tahun. Itu pasal yang disangkakan ke saya. Iya, 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 iya. Jadi menoda agama macam-macam. Tetapi luar biasanya ini ya. Dari mulai ditangkap, disidik sampai P21, bahkan sampai fakta persidangan, penodaan agamanya hilang, nggak dipakai. 156 itu. 156A, 1A. Lalu kemudian menebarkan kebencian antar ras nggak dipakai. Iya, iya, iya. Tinggal satu saja yang menebarkan berita bohong itu aja. Oh.
Itu yang tapi saya udah terlanjur menjalani di penjara ini. Penahanan ya. Jadi kan di tengah jalan baru dihilangkan pasal-pasal yang lain itu. Kan Yang begitu. menghilangkan jaksa. Ya saya tidak tahu, pokoknya di hakim waktu sidang tuh yang dibaca sama hakim hanya satu pasal itu aja akhirnya. Iya, 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 iya. Terbukti dan bersalah Berarti gitu. mirip saya, Gus. Gitu ya? Mirip saya. Saya itu nggak apa-apa saya ini ya. Kita Mhm. saling bercerita lah. Mhm. Mungkin penting juga bagi pemirsa. Jadi saya Iya. juga tadinya pasalnya banyak sekali. Mhm. Ada pasal kebencian, rasisme segala macam Mhm. sampai penyidik saya masih ingat tuh Mhm. dan masih bertugas namanya AKBP Eli. Mhm. Pak, ini pasalnya ngeri-ngeri. AKBP Eli yang bilang, Bapak Mhm. cari jalan lah gitu. Ini pasalnya ngeri-ngeri. Berarti kan bukan beliau yang menempatkan pasal-pasal itu. Akhirnya saya cari jalan sendiri. Saya cari Mhm. jalan sendiri dengan cara saya ditolong Allah. Akhirnya saya dapatnya pasal 310, 311. Kalau saya nggak berjuang, pasalnya banyak. Jadi Mas Ardi, pasal penodaan agama, menebarkan berita bohong, dan pasal menebarkan kebencian. Tetapi fakta persidangan, ijazah yang dibahas. Hmm. Kan kalau penodaan agama kan harusnya agama mana yang saya nodai. Mm-mm. Ya kan, apa Islam, apa Kristen, Iya, iya, iya. ada pastor yang tersinggung, Mm-mm. ada apa itu kalau Buddha itu? Bante. Ya gitulah ya, Hmm. ada Biku, pokoknya. biku atau bante. Nah, itu kan nggak ada. Hmm. Jaksa mendatangkan saksi ahli, yang dibahas ijazah. Jaksa mendatangkan 35 orang guru-gurunya Jokowi gitu kan, Hmm. teman-teman sekolahnya loh. Katanya Hmm. penodaan agama. Memang sih sempat didatangkan itu, kiai ya. Katanya dari Majelis Ulama Indonesia, dari pihak JPU-nya mendatangkan kiai yang memberatkan saya. Nah ini saya lanjut ya, ini menarik ini Iya, iya, soalnya. iya, Ini iya. fakta persidangan ini. Seru-seru ini, Gus. Monggo, monggo, Gus. Jadi hakim bertanya sama kiai itu, Pak Kiai, menurut Pak Kiai, mubahalahnya Gus Nur ini bagaimana? Sah apa tidak? Gitu. Jadi, Soal pembahalan kan yang dianggap. penodaan agama. Nah, di Hmm. situ Hmm. kiainya menjawab, tidak sah. Gitu. Terus menurut kiai yang sah bagaimana? Mubahalah itu yang pertama harus urusan akhirat, nggak boleh urusan dunia. Hmm. Yang kedua, mubahalah itu harus dua belah pihak. Ada ya pokoknya 2 orang, nggak boleh 1 orang. Oh. Gus Nur kan cuma 1 orang gitu. Ah. Padahal waktu itu saya berdua sama Bambang Tri kan. Iya. Terus yang ketiga, mubahalah itu akan sah kalau dilakukan di pengadilan, di depan hakim. Oh, Itu baru sah gitu. iya, 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 iya. Oke, menarik ini kan. Nah, giliran saya nanya, oke Pak Kiai, saya setuju itu. Mubahalah itu harus 2 orang, antara yang nuduh dan yang dituduh. Saya setuju. Masalahnya dari pihak Jokowi, pengacaranya, lawyernya semuanya nggak ada yang mau diajak mubahalah. Ada yang Islam nggak Nggak, pengacaranya? kan banyak. Oh, ada ya. Siapa? Coba Pak Kiai, kalau memang jenengan bisa memfasilitasi, ayo mubahalah, saya siap. Itu kan Hmm. dua belah pihak saya siap. Hmm. Nah, oke Pak Kiai, berhubung nggak ada yang mau selama ini, saya mengajak mencari untuk mubahalah nggak ada yang mau. Nah sekarang mumpung Pak Kiai di pihak sana, gitu kan. Pak Kiai kan didatangkan sini untuk memberatkan saya, Iya, iya, iya. membela Pak Jokowi. Dan Pak Kiai bilang harus di depan hakim. Mumpung Pak Kiai sekarang di depan hakim, ayo mubahalah sama saya gitu. Nah, Kalau memang saya salah, saya diazab. Kalau ternyata Anda yang salah, jenengan yang diazab. Kiainya nggak mau, hakimnya juga nggak setuju gitu kan. nggak setuju juga. Nggak setuju ya, mungkin gara-gara itu akhirnya pasal itu dihapus gitu kan, nggak ada. Oh, jadi pasal itu. Hmm, itu. Jadi menebarkan kebencian antar suku, ras, Iya, golongan, dan iya, 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 agama iya. itu kan juga kan nggak terbukti semua di sidang. Tidak terjadi kerusuhan Tidak ada. antar suku, antar agama kan nggak ada. Lah sekarang gimana nih gara-gara jasa palsu ini? Di TV tiap hari ribut, Iya. di kampus, di warung, di jalan, profesor, doktor, akademisi, mahasiswa, kiai, ribut tiap hari. Itu pasti itu jelas de facto itu menyebarkan keonaran itu. Iya, iya, iya. Harusnya kan ditangkap itu. Iya, menyebarkan keonaran ini ya. Jokowi itu. Kita laporin Gus mestinya. Jokowi membuat keonaran karena tidak menunjukkan ijazah asli. Bisa nggak itu Gus?
Bisa. Nah, ini sebenarnya Bu Dokter Tifa ini sebenarnya Oh, iya iya harapan iya kita iya ya, iya iya iya. sama Mas Roy ini harapan kita. Kalau memang fokus Jokowi harus datang ke pengadilan, menunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang fokus goals-nya itu, harusnya itu yang difokus. Jangan Iya iya sampai iya. gagal apapun gitu. Iya 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 Ternyata iya. Allah berkehendak lain dan saya menghormati keputusan Dokter Tifa sama Mas Roy. Tapi dulu zaman saya nggak ngambil eksepsi itu. Hmm. Supaya memang cepat masuk ke pokok Pokok perkara. perkara. Ternyata bener nggak datang kan Jokowi kan, 7 bulan sidang, Iya 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 nggak iya iya. datang Mas Ardi. Gitu. Itu kalau yang kiai itu Gus Nur sempat nanya nggak yang kiai yang jadi saksi itu, Hmm. Pak Kiai, jenengan dibayar piro? Gitu. Bot. Boten nggih. Karena saya yakin, ya inilah pecah belahnya rezim Jokowi waktu itu ya. Makanya begitu sidang selesai, begitu kesaksian beliau selesai, saya datangi beliau, saya cium tangannya, saya peluk beliau. Kan dalam hati ini kita ini diadu domba sebenarnya Pak Kiai kita. Kita ngomong gitu di sidang juga. Nah, akhirnya saya peluk, saya hormati beliau. Nah, gitu. Tapi melalui podcast ini, Obor Rakyat ini, bolehlah siapa yang berani mubahalah sama saya. Ini masih berlaku ini. Sampai detik ini Iman saya masih mengatakan ijazah itu palsu. Iman, yakin. Iya iya iya. Ya kan? Berdasarkan pengalaman batin, pengalaman rasa, berdasarkan yang saya lihat dengan retina mata saya ini, gendang telinga saya, kolbu saya menyerap selama di penjara, di luar ataupun di dalam penjara itu banyak yang saya serap. Maka lahir satu kesimpulan palsu. Iya iya Kalau iya. dulu Babang Tri yang saya mubahalah. Hmm. Sekarang nggak usah Babang Tri, saya sekarang sudah mewakili. Ayo, pengacara, lawyer, relawan, kalau bahasa medsosnya termul ya. Atau siapapun lah ya. Itu nama ininya, nama kerennya itu Iya, Temal. Iya. siapapun lah, monggo. Kan saya sudah taat ini sama hukum positif Indonesia, Nggih sama nggih. hukum dunia saya udah taat nih. Nggih nggih. Dipanggil penyidik jam 9, jam 8 saya datang. Kan Iya udah iya. taat toh? Iya iya iya. Ditangkap sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita beralih ke hukum Tuhan saja, hukum akhirat sajalah. Iya iya iya. Monggo, siapa yang berani mubahalah sama saya? Iya 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 iya. Di mana? Di Majelis Ulama Indonesia, di Istiqlal, Iya di iya iya. TV nasional, atau di sini atau di mana? Monggo. Di sini boleh Gus. Nah, Saya siapin kopinya, nanti ada kopi obor rakyat. Mau ya, di rumahnya Pak Jokowi juga jenengan berkenan kali ya? monggo Pak Jokowi, Iya iya iya. pengacara, lawyer, relawan, siapapun yang meyakini asli, asli, asli. Wah iya iya iya. Ah, Iya. monggo, saya meyakini palsu, palsu, palsu. Lah daripada ribut terus nggak ada titik temu, Iya 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 iya. mubahalah. Iya ya, kalau Pak Jokowi berkenan, mubahalah sama Gus Nur, pokoknya obor rakyat sebagai sponsor tunggal. Nah, kami fasilitasi kebutuhan-kebutuhan apa transport apa misalnya ada orang mau jadi saksi kita penuhi. Ya kan gitu kan. Kalau Pak Jokowi mau mubahalah sama saya, bukan hanya obor rakyat kali ya, seluruh TV dunia mau Iya, lihat. enggak. Itu maksudnya diambil obor rakyat dulu, Oh iya iya, Gus. Ya kan? siap siap. Iya, obor rakyat jadi Oke, sponsor. Pak Jokowi, yuk mubahalah sama saya yuk. Iya, iya. Jangan terus dijawab, mubahalah apa? Loh, nggak boleh gitu. Jangankan menjara orang 4 tahun, 1 jam saja itu berat hisabnya di hadapan Allah. Ya kan? Saya divonis di penjara tanpa ada ijazah aslinya. Dolim enggak? Kan gitu. Oke, penyidiknya Pak Totok Budi ya, kalau saya salah, saya mohon maaf ya. Gus Nur, saya tuh sudah ke rumahnya Jokowi. Demi Allah ini, penyidiknya, kan saya nggak mungkin bohong. Insya Allah saya nggak bohong ya. Saya tuh sudah ke rumahnya Jokowi. Sudah saya foto, sudah saya pegang, sudah saya raba. Ijazahnya itu ada, asli. Loh harusnya kan ditunjukkan ke saya fotonya, harusnya. Ini fotonya, ini waktu saya ke rumahnya Jokowi ini. Enggak, cuman ngomong saja. Ini penyidik ini. Cuman cerita. Iya, iya. Padahal ini urusan hukum. Iya, iya. Harus clear materialnya itu harus clear. Bukan hanya omongan gitu. Monggo Pak penyidiknya kalau Anda nonton. Kan nggak mungkin saya bohong. Anda di kantor Anda, di meja Anda itu Anda ngomong begitu ke saya. Asli ijazahnya Gus Nur. Masa sama percaya sama Bambang Tri?
Saya kasihan sama sampean, kok Bambang Tri kok dipercaya. Gitu. Loh Mas, Pak, saya nggak percaya Bambang Tri, saya percaya Al-Qur'annya. Bambang Tri itu berani sumpah di atas Al-Qur'an Bahwa ijazahnya bahwa palsu. ijazahnya palsu. Saya mengimani Al-Qur'annya. Iya, 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 Kan iya. gitu. Iya, 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 iya. Itu sampai P21. Capek Mas Ardi, ya Allah. Saya nggak usah cerita capeknya, langsung saja lah. Dari Barisgrim dibawa ke Semarang lewat darat. Lewat pesawat. Sampai di Semarang itu lama sekali pelimpahannya itu di Jaksa itu. Polda. Oh, Di di Kejaksaan ini masih. Kejati. Iya. Sampai di Kejaksaan langsung dibawa ke Surakarta. Semarang ke Makobrimob Surakarta. 2 jam lah kurang lebih. Jalan sampai ke rutan Surakarta Makobrimob ya. Baru duduk. Belum 5 menit. Ternyata rutannya nggak mau terima saya. Alasannya udah penuh, nggak ada sel. Balik lagi ke Semarang. Ini letihnya gitu ya. Iya, iya, iya. Jakarta Kejaksaan, Kejaksaan Makobrimob Surakarta, belum duduk 5 menit, nggak diterima, langsung dipindah lagi ke rutan di Polda, di Jateng. Di situ. Saya tidur di kamar yang sempit, 9 orang, narkoba. Saya kalau tidur kaki harus gini, Mas. Nekuk. Iya, karena kalau selonjor nendang kepala orang. Iya, iya. Wah, di situ saya, Allahu Akbar. Saya ini bukan kriminal kan, bukan narkoba, bukan membunuh, nggak ada apa-apa kok begini ya. Sudahlah, itu kemarin sudah saya bahas itu di podcast yang lain. Tapi intinya sampai masuk ke persidangan. Jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan di sini adalah biar rakyat tahu, biar Jokowi tahu, karena saya yakin juga waktu itu kan Jokowi masih presiden, mungkin beliau juga nggak tahu kali ya, bahwa akibat revolusi mental yang dia bawa itu ya ini akhirnya, polisi-polisinya bobrok semua akhirnya gitu. Oke, penyidiknya nggak pernah menunjukkan ijazah aslinya ke saya. Jaksanya di ruang sidang mendatangkan 35 saksi. Nggak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Hakimnya juga nggak pernah melihat. Nggak ada satupun makhluk bumi di fakta persidangan saya, kasus saya ini ya, yang pernah melihat ijazah itu. Makanya akhirnya memuncak, klimaks, keluarlah itu statement saya di depan hakim, di dalam ruang sidang. Pak Jaksa, kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya sekarang, saya cium kakimu. Itu viral videonya. Itu saya ngomong bukan di TV, bukan di warung. Di ruang sidang. Saya ngomong ini di ruang sidang, di depan hakim. PN itu ya? Surakarta. Surakarta ya? Iya. Iya. Saya ngomong di depan hakim, Pak Jaksa, kalau Anda bisa, kan Anda menuduh saya membawa berita bohong. Berarti tunjukkan berita aslinya. Kan gitu Logikanya logika hukumnya. Iya. Kalau Anda bisa, saya cium kakimu sekarang. Dan saya akan minta maaf ke keluarga besar Jokowi 7 hari 7 malam. Kameranya ya, itu fakta persidangan. Bukan di TV yang hanya ribut ya, dan hanya rating dan nggak ada kekuatan hukum. Fakta persidangan sampai 7 bulan, nggak ada. Ijazahnya nggak ada. Ini loh ijazah aslinya Jokowi. Itu kan tugas jaksa itu. Nggak ada. Bisa-bisanya nuntut saya 10 tahun. Kan gitu. Coba, dituntut saya 10 tahun. Iya. Luar biasa itu. Sebelum ke sana, Gus Nur, Iya. kita ke mubahalah dulu. Mungkin banyak pemirsa kita ingin tahu juga. Ya. Mubahalah itu apa? Dan apa sih dasarnya? Itu ada di surat Ali Imran, tapi saya lupa ayatnya. Kalau nggak 60, 61 kali ya. Ali Imran itu asbabun nuzulnya itu ya perdebatan antara Rasulullah dengan kaum Nasrani Najran waktu itu. Ya intinya kaum Nasrani nggak percayalah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu. Maka diajalah mubahalah sama Rasulullah, sama Nabi Muhammad. Ya udah bawa istrimu, bawa anakmu. Aku bawa istriku, aku bawa anakku. Ayo kita saling laknat. Kita minta laknatnya Allah. Siapa yang bohong dilaknat. Siapa yang nggak bohong ya selamat. Maka kaum Nasraninya itu mundur, nggak berani.
Karena Iya, pada iya, iya. dasarnya kaum Nasrani itu tahu bahwa Rasulullah itu nggak bohong. Oh, iya, Jadi iya, iya, intinya iya. mubahalah itu kalau kita sederhanakan bahasanya adalah bila kedua belah Tidak pihak ada titik tidak temu. ada titik temu dan merasa saling benar, ya sudah kita ambil mubahalah. Satu-satunya pamungkas itu sudah. Di Banyuwangi sering terjadi tuh. Dituduh dituduh Selingkuh. nyantet, enggak nyantet, ya kan Oh. gitu. Heeh, Kamu nyantet saya nggak nyantet kamu. Nah, kan akhirnya kan ribut itu. Ah, udah kita mubahalah. mubahalah aja. Nah, maka mubahalah lah di masjid. Biasanya dipoles dengan budaya sambil Pocong, dipocong-pocong gitu kan. makanya jadi sumpah pocong. Ah, jadilah sumpah pocong. Tapi kan hakikatnya kan ada Al-Qur'an di situ. Iya, iya, Kalau iya. saya nyantet fulan, maka celaka saya sak keturunan saya. Ngeri ya? Gitu. Ngeri ya? Nah, monggo, masa sih nggak percaya? Masa nggak percaya dengan mubahalah gitu kan? Iya, 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 iya. Ayo mubahalah yuk. Iya, 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 iya. Anda ngomong asli, oke. Kan saya hargai. Saya kan nggak pernah menyerang siapapun yang ngomong asli. Ya monggo. Iya, iya, iya. Enggak, nah pertanyaan saya, Nggih. kebetulan Gus Nur kan ini seorang pendakwah, Hmm. lebih paham dari saya. Biasanya mubahalah itu dampaknya bisa langsung atau juga bisa beberapa waktu Itu memakan hak waktu? itu hak prerogatif Allah tentunya kan suka-suka Allah dipikir 1 menit, 1 minggu, 1 tahun kan suka-suka Allah. Oke, mau saya ingat. Memang waktu itu saya ambil mubahalah, saya tempuh jalan mubahalah itu karena memang waktu itu Mentok. mentok. Ini sebelum ada Bambang Tri itu saya sudah sering mubahalah. Lah bagaimana? Tiba-tiba Oh, kan sudah sering saya mubahalah karena ternyata yang nyerang saya ini ya polisi, tentara, iya, iya, iya. buzzer gitu kan. Abu Janda, YouTuber-YouTuber itu. Loh, kok diserang gini saya habis-habisan tiada hari tanpa diintimidasi saya waktu itu. Geng, geng, geng. Kemarin sudah saya bahas sampai saya dideportasi paksa dari Hong Kong. Iya, iya, Kan iya. dicekal 3 tahun, nggak boleh keluar negeri saya kan. Dakwah di luar negeri batal, bimbingan umroh batal, semuanya batal. Dakwah saya selalu direcokin. Dakwah di sana, di Padang, di Medan, dan sekitarnya. Sudah deal, sudah ACC, 15 masjid. Begitu nyampe sana, semuanya membatalkan masjidnya. Hmm. Kenapa? Didatangi polisi. Iya, iya, Nggak iya. boleh mendatangkan Gus Nur. Iya, 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 iya. Materi, ya kan, waktu, fisik. Maka sampai pernah saya ambruk itu di salah satu di Sumatera sana sampai saya dilarikan ke rumah sakit itu di infus itu ambruk saya sampai segitunya. Nah, akhirnya saya mentok, ya sudahlah kalau gitu. Saya ambillah jalan mubahalah itu. Iya, Kan iya, waktu iya. itu tuduhannya saya radikal, Gus Nur radikal, anti NKRI, anti Pancasila, kan Oh, iya, memecah iya, belah iya. bangsa, memfitnah, mencaci. Itu terus yang diserang ke saya, yang diserangkan ke saya itu. Jadi, oh ternyata yang saya lawan ini sistem, Iya, ya iya, iya, bukan, iya. oh berarti rezim Firaun ini yang saya lawan ini. Punya Heeh. jalan tol, punya Iya, iya, duit, iya. punya pasukan, punya media. Mhm. Sedangkan saya nggak punya apa-apa. Tentara nggak punya, polisi nggak punya, duit nggak punya. Ah, Kalau ini agak melipir sedikit ya, Gus muncullah Nur ya. mubahalah itu akhirnya. Sebenarnya soal radikal itu, ini agak melipir sedikit. Saya Hmm. ingat, ya guru kita lah Cak Nun, MH Ainun Najib. Pokoknya sampean kalau dituduh radikal, Islam radikal terima. Karena memang benar, radikal itu kan sebetulnya dari asal katanya radix. Hmm. Radix itu akar, Iya. mengakar. Ya kalau beragama ya harus radikal. Nggak boleh setengah-setengah, itu ada. Fisilmi kafah, ya kan? Oh iya juga, yang nggak boleh itu kekerasan. Tahu radikal dituduh radikal, bener itu kata Cak Nun. Iya, Ya kan? kalau malam pertama nggak radikal nggak jadi ya Iya kata nggak, Cak. iya, iya, iya. Cak Nun bilang gitu. Tuh kamu kalau nikah nggak Oke. radikal ya nggak bisa. Oke, Ya, gitu. oke, mumpung menyebut Cak Nun ya, jadi Heeh. salam hormat untuk beliau, semoga beliau cepat sembuh Amin, karena amin, amin, amin. beliau sudah hampir 3 tahun ini istirahat Gerah. total, ya Nggih. istirahat total. Kabar yang saya terima terakhir itu ya sudah nggak respon lah, gitu. Kenal tapi sudah nggak respon gitu. Insya Allah. Saya minta waktu untuk besok beliau sampai sekarang masih belum ada, belum bisa. Iya, Kayak iya. gitu ya. Jadi Siap, ya siap, siap. waktu itu konotasinya ya radikal nggak seperti itu. Negatif ya. Negatif, nyerang pemerintah, mencaci, apa anti Pancasila. Wah, kan baru di rezim Jokowi itu ada.
Iya, iya. Yang nggak sepaham anti NKRI, Anti anti Pancasila. anti revolusi mental. Nah, Gitu. ini saya tanyakan Gus, karena saya khusus bertanya mubahalah. Ini kan Gus saya dekat sama jenengan. Saya kan melihat wajah Gus Nur ya kan, cerah, Allahu Akbar. sehat Allahu gitu kan, Akbar. gembira ya kan. Makanya tadi saya tanya, apakah Allah. mubahalah itu sekejap nyata atau bisa juga take time? Oke, saya jawab dengan bahasa yang sederhana ya, karena Nggih, pertanyaan ini kan kalau dijawab sarkas atau ambigu kan bisa melahirkan banyak tafsir ya. Jadi saya nggih, jawab secara blokosuto saja ya. nggih, Semoga Allah menjaga lisan saya lah intinya ya. Alhamdulillah, saya mubahalah itu 4 kali. Yang pertama di pondok pesantren di Palu, yang kedua di Monas. Pas pengajian akbar itu saya lupa acara apa itu di Monas. Masih ada semua jejak digitalnya itu. nggih. Yang saya ajak mubahalah ya rezim. Wahai polisi, wahai tentara, wahai presiden, wahai buzzer kalian semua ya. Kalau saya memecah belah bangsa, memecah belah umat, kalau saya radikal, kalau saya intoleran, maka saya 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Diaminkan dengan ribuan orang, mungkin jutaan orang. Makanya kan insya Allah paradigma atau wacana mubahalah itu kan kalau kata-kata mubahalah misalkan di searching yang muncul pasti Gus Nur. Gitu kan. Karena memang ya itulah. Iya, Nah, iya, oke, iya. saya jawab ya. Alhamdulillah sampai detik ini. Oke, sama saja yang komen. Saya merasa sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah sehat ekonomi ya. Karena ya bersyukurlah ya. Bebas dari oke, dasar ngomong di luar penjara, di dalam penjara. Saya masuk baris krim, masuk itu takbir, gitu kan, disambut teman-teman itu. Eh, Ya sudahlah, kopi, teh, makanan itu nggak sampai ini, nggak sampai bikin sendiri, gitu kan. Bahasa bahasa sederhananya itu ya dihormati lah gitu ya. nggih, nggih, nggih. Oke, khutbah, ngimami sholat, ceramah, bahkan saya membina napi-napi lain dalam sisi spiritualnya, oke. Terus sehat, jasmani, rohani, alhamdulillah ya, penyakit yang nggak ada. Tapi yang lebih penting lagi, rumah tangga tambah harmonis, tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, anak-anak saya juga ya, alhamdulillah hafid Quran, prestasi di sekolahnya. Ini saya sebenarnya nggak boleh menceritakan ini, tapi kan ini pertanyaannya Iya, iya, iya. begitu. Iya, 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 iya. Daripada nanti di lahir-lahir tafsir-tafsir, kalau memang ada yang banyak yang komen ke saya, lihat Bambang Tri itu diazab sama Allah, termakan mubahalahnya misalkan, itu belum tentu benar karena saya tahu ya orang jatuh, orang sakit atau orang mungkin itu ya banyak faktor, Iya, iya, iya. ya kan, cara hidup, cara Iya, makan, cara iya. pikir, bisa jadi nggak harus Iya, iya. mubahalah. Nah saya alhamdulillah pola makan enak, pola manajemen kolbu, manajemen pikir enak. Dan saya yakin mubahalah saya berada di pihak yang benar. Ya alhamdulillah. Intinya jawabannya adalah sampai detik ini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan sekarang pesantren di Palu sudah hilang, saya kasihkan orang, sekarang diganti sama Allah masjid. Saya bangun masjid ya bersama umat namanya Cahaya Surga 13 di Singosari 24 jam nonstop tiap hari tamu satu bis 20 orang 30 orang nginap di situ makan di situ gratis Singosari itu Malang. gitu kan masih di luar penjara bermanfaat untuk orang di dalam penjara bermanfaat untuk narapidana napi-napi yang lain bebas lagi pun ya sekarang ini alhamdulillah Iya, iya, iya. gitu. Maksud saya gini Gus, tapi saya Oke. tidak bermaksud menyimpulkan. Saya hanya menyampaikan fakta, tidak lebih Oke. dan tidak kurang. Saya sekarang alhamdulillah bertemu tidak berjarak dengan Gus Nur. Saya lihat wajah Gus Nur sesuai namanya, bercahaya. Ya kan gitu kan? Sehat gitu. Kalau saya lihat dari jauh di TV Iya. atau di foto-foto, wajah Pak Jokowi kayaknya agak suram. Ini ini pendapat saya. Ini pendapat saya setelah beliau kunjungan ke Iya. Vatikan kalau tidak salah. Iya, Karena iya. beliau gerah, sakit, autoimun. Itu Iya. menurut Gus Nur ada hubungan dengan mubahalah Anda nggak? Bisa ada, bisa enggak. Kalau toh enggak, paling tidak imanku mengatakan terlalu banyak orang yang disakiti oleh dia, oleh Jokowi secara langsung ataupun tidak langsung.
Kemarin sampean mewawancara narasumber kan di Nggih. penjara, disetrum, Iya ya, Pak coba Basit, sampai disetrum-setrum lidahnya itu. lidahnya. Ada yang mohon maaf, kemaluannya dibakar ada juga, Gus. Gitu Mohon kan. maaf. Terlalu banyak kedoliman, kedustaan, kebohongan ya. Daya rusaknya rezim Jokowi itu luar biasa. Jadi kalau saya ngomong, wah kena mubalah saya tak kabur, nggak boleh dan Enggak saya ya, ya takut mungkin itu. karena sakit aja ya. Ya tidak, ya karena memang tabur tuai terlalu banyak orang yang disakiti ketika dia Ah, berkuasa, ya kan gitu ya, tabur tuai berlaku sekarang. Gitu. Ustadz Alfian Tanjung, iya ya iya kan, iya. Iya. dan banyak-banyak lagi lah ya, Habib Rizik ya. Iya iya iya. Iya 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 Oke, iya. termasuk antum, ya Iya kan. iya iya. Sekarang ginilah, ini saya agak abstrak sedikit. Sampai di penjara, tengah malam istri sampean berdoa di rumah. Oh iya 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 iya. Ya Allah, suamiku Iya ya iya Allah iya. di penjara ya Allah. Iya Ya iya kan? iya. Iya iya iya. Sabarkan suamiku ya Allah. Tangisannya istrinya antum ini kan didengar sama Allah. Nyampe tembus Nyampe. ars, tembus Nah, ars. itu tangisan orang-orang di Mm-mm. penjara inilah yang sama Allah dirubah menjadi penyakit autoimun. Itu bisa jadi kan Iya 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 iya. dihinakan siapapun, bukannya dia. Siapapun yang membela, kok imanku mengatakan dihinakan, masuk penjara, sakit, mati dengan cara Iya macam-macam iya kan iya. gitu. Walaupun saya sebagai manusia ya, agak kasihan juga Gus ngelihatnya. Secara manusiawi ya Gus, ya Hmm. kan kita bisa beda pendapat. Kemarin tuh 2 hari yang lalu, apa berapa 3 hari yang lalu, acara publik yang saya lihat terakhir itu di acara nikahannya anaknya Boy Thohir. Saya Hmm. lihat, mesake Gus, wajahnya tuh agak bengkak, ini sakit gerak apa? Ya saya kasihan, sebenarnya saya kasihan. Ya mudah-mudahan dia sehat gitu kan, ya kan gitu kan. Bengkak kalau saya lihat loh, ya mudah-mudahan sehat gitu kan. Ya, Gus Nur memaafkan kan gitu saya kan. mau pulang ke Solo jadi rakyat biasa, jadi tukang kayu lagi. Ternyata sibuk di partai, sibuk melanggengkan kekuasaan anaknya. Hmm, Udahlah, pokoknya nggak bisa dipegang memang itu omongannya itu ya. susah ya. Manusia Oke. satu itu ya. Sen Sampai kiri belok kanan. sampai sekarang daya rusaknya itu masih kita rasakan. Gitu. Jadi saya nggak berani mengklaim itu mubahalah saya, tapi itu adalah doa buruknya rakyat Indonesia yang nggak terhitung jumlahnya. Kan gitu yang merasa disakiti dengan sistem, dengan kebijakannya. Itu keyakinan saya begitu. Gus Nur memaafkan Pak Jokowi nggak? Secara manusia kan saya kalau nggak memaafkan rugi saya, dosa saya, kan gitu. Kan saya bisa bohongi sampean. Gus Nur memaafkan nggak? Iya, saya memaafkan. Misalkan ini. Padahal hati Nggih, saya nggak. nggih, nggih. Kan jatuh saya di hadapan Allah. Jauh lebih saya takutkan itu. Sudah di penjara 4 tahun. Sudah mengalami berbagai macam dinamika penderitaan. Terus tiba-tiba sekarang saya nggak memaafkan. Ya rugi saya, Mas. Iya, iya, Rugi iya. toh Iya, secara iya, iya. psikologi, secara iman, secara rugi saya. Iya, Nggak boleh, Mas. Harus dimaafkan secara manusia. Hablum iya. minannas wajib dimaafkan. Saya memaafkan. Jokowi nggak ada, apalagi sekarang rakyat. Dulu saya keras sama dia karena jabatannya, bukan orangnya. Tapi tidak melupakan. Maksudnya? Tapi tidak melupakan apa yang telah Pak Jokowi ini timpakan Hmm. ke Gus Nur. Pokoknya saya sudah memaafkan, ya kan? Nggih. Sudah secuil saja itu nggak ada. Benci, dendam itu nggak ada. Sudah lupa. Iya, Kalau iya, iya. muncul fenomena saya menuntut itu ya 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Ya karena saya merasa seandainya kemarin eksepsinya Bu Dr. Tifa itu ditolak, lalu sidang berlanjut, Jokowi hadir sesuai yang diomongkan, digembar-gemborkan, menunjukkan ijazahnya, terus kemudian ingkrah ijazah saudara Jokowi asli, tok tok tok, misalkan berkekuatan hukum, ya selesai, nggak ada saya niat nuntut. Untuk apa? Kan muncul nuntut ini kan karena spontan aja. Loh, kok balik lagi ke titik nol ini berarti ini kan gitu ya. Iya, iya, Oh, iya, yang iya. ditunggu rakyat itu dulu zaman saya nggak datang, macam-macam lah. Padahal waktu zaman saya kan beliau masih presiden. Betapa mudahnya nyuruh satpam atau nyuruh setnek atau nggak usah deh nyuruh Hmm. office boy aja lah. Karena untuk merendahkan saya dan Bambang Tri. Udah nggak kelas lah masa presiden datang ke sidang, ngurusi sidang, urus aja office boy suruh datang. Ini ijazahnya Pak Jokowi asli. Tok 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 selesai. Kan selesai sebenarnya. Iya, 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 iya. Gitu. Benar, benar.
Sebetulnya banyak yang dilanggar. Jadi itu harusnya beliau menunjukkan. Sama dikasih. Saya agak ini dikit ya. Saya cerita sedikit. Nggak apa-apa. Saya kira perlu juga untuk pelajaran. Saya kasus 30311 itu delik aduan. Harusnya saksi korban, Pak Jokowi katakanlah korban, itu harus hadir. Dia nggak hadir di sidang saya. Tapi yang laporkan bukan Jokowi kan? Saya Jokowi. Langsung? Langsung. Waktu itu presiden? Di BAP sudah presiden terpilih. Jadi kasus saya itu bisa berjalan karena Jokowi di BAP. Walaupun saya baca lapor di BAP-nya cuma jawabannya, apakah tulisan obor rakyat itu benar? Tidak. Ini. Tidak. Tapi dia tidak menjelaskan. Ada BAP-nya saya simpan. Apa yang benarnya itu apa? Kan soal orang tua, apakah yang ditulis obor rakyat benar? Tidak. Apakah yang ditulis obor rakyat benar? Tidak. Benarnya seperti apa tidak ditulis. Dan dia tidak hadir. Kalau zaman saya yang laporkan saya bukan Jokowi, relawan. Saya satu-satunya napi obor rakyat itu yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ketika beliau jadi presiden. Berarti kan harus hadir. Hadir. Nah ini saya lagi mikir-mikir kalau Gus Nur menggugat 1 triliun, saya mau gugat minimal berapa lah 5 triliun karena dia nggak hadir. Udah, saya belum ngomong belum pasti 1 triliun. 1 triliun, pengacara 1 triliun. Bisa jadi kita 100 triliunnya kan. Jadi nggak ada lagi rakyat miskin kan ya. Iya. Kalau Gus Nur sudah memaafkan anak istri, gimana Gus Nur? Jauh lebih memaafkan. Gitu ya. Nah, kalau mereka selesai. Mereka nggak cawe-cawe masalah ini, alhamdulillah. Beda memang, keluarga Gus Nur beda. Oh iya, jadi saya itu kemarin sudah saya bahas. Pengacara datang ke Baris-Krim. Saya nggak tahu ini pengacara ini bohong atau jujur, saya nggak ngerti ya. Gus, besok Gus Nur dikonversi pers, naik ke lantai 15, pakai baju urin, pakai diborgol. Ini ada bocoran. Pokoknya Gus Nur besok minta maaf, menyesali perbuatan, Gus Nur bebas. Iya. Case close. Wah, luar biasa ini kan. Anak masih kecil, masih lucu, masih cantik, masih butuh figur seorang ayah kan. Saya telepon istri saya, tapi jauh di dalam hati saya nggak bisa minta maaf ya. Tapi kan saya telepon istri, Mama, besok doakan ya, Abi mau konferensi pers. Kalau Abi minta maaf, besok Abi bebas. Kata istri saya, jangan Bi, Abi jangan minta maaf gitu, ngapain? Iya. Di mata Mama, di mata anak-anak, di mata keluarganya Mama, Abi ini pejuang amar ma'ruf nahi munkar. Coba Iya. Oh mantap ini istri saya ini berarti. Alhamdulillah. Udah Abi di situ aja. Iya. Mama dan anak-anak insya Allah sehat. Berarti mirip itu Gus. Saya juga, kalau saya bertemu dengan Pak Luhut, terus ada beberapa jenderal, saya akan tidak diproses jika saya mau minta maaf secara tertulis kepada Jokowi. Saya bilang, saya boleh minta maaf. Tapi kubu Jokowi juga minta maaf ke Prabowo. Sama juga, nyerang juga kan. Nggak kejadian. Ya, terakhir yang isu 3 miliar itu kan. Mah, ini Abi kayaknya ada orang yang mau ganti rugi. Kerugian kita selama di penjara itu, ini ada orang. Ganti 3 miliar. Relawan ya. Ya mungkin bukan suruhannya Jokowi, karena jadi menuduh. Tapi ini orang baik, orang kaya, siap ganti uang. Tapi syaratnya pergi ke Solo. Oh, gitu kan? Keren, ke tembok ratapan. Allah, katanya mau ditunjukkan ijazah aslinya. Saya bilang, Mas, ijazah asli yang mana gitu kan? Kalau yang pakai kacamata yang di medsos itu saya nggak mau, karena imanku mengatakan itu bukan dia, itu palsu. Dan kalau sama mau ganti rugi 3 miliar, 4 miliar, nggak usah pakai syarat lah. Sekarang aja ganti rugi, nggak usah syarat. Udah sebagai temen aja lah, memang saya butuh duit ini. Tapi kalau masih ke Solo, aduh berat Mas gitu. Lagian kalau memang itu asli Mas, nggak usah dikasih duit, saya sukarela datang nanti kalau memang asli. Ini bukan soal duit gitu. Akhirnya saya telepon istri saya. Itu kapan ditawarin 3 miliar itu? Ini sama Saad Ali waktu itu. Belum lama, kan viral videonya itu. Saya bikin sebulan yang lalu? Kapan? 3 bulan lah. 3 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Saya telepon istri saya, Mah ada uang 3 miliar. Tapi syaratnya Abi ke Solo. Istri saya ketawa. Aduh Bibi, nggak usah guyon-guyon seperti itulah. Dunia ini receh bagi kita. Itu. Iya. Allahu Akbar. Iya. Nah gitu Mas Ardi ya. Intinya adalah kita nggak benci manusianya, apalagi sudah lengser, sudah tidak berkuasa. Nah, tapi justru kalau mau berpikir radikal ya,
ditampar satu orang yang tulus jauh lebih mulia, lebih selamat daripada dicium 1000 orang munafik. Itu saya punya pedoman begitu. Saya menampar Jokowi, ya, insya Allah itu justru menyelamatkan Iya, 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 dia, iya. husnul khotimah dia. Karena saya tulus apa? Ada nggak orang di belakang saya, Gus serang terus Jokowi, ini dana, ini operasional, kan nggak ada, Mas. Yang ada malah rungkat saya kan, rugi saya. Dan daripada dipuji-puji orang tapi karena duit, karena Iya, iya, iya. jabatan. Saya kan tulus, saya justru harusnya lawyer-lawyer itu harusnya begitu. Bersatu Pak Jokowi, ini ayo kita bantu jenengan untuk menang dan husnul khotimah. Ayo saya antar ke pengadilan. Kan harusnya begitu. Iya, iya. Semua pendukungnya itu harusnya begitu. Tanpa harus merekayasa, memanipulasi apapun sampai terjadi prabit, terjadi eksepsi. Iya, iya, iya. Kan gitu Iya, ya. iya. Sebetulnya kalau menurut saya, Gus, yang rugi Pak Jokowi kok sekarang. Dalam soal ijazah ya, ketika dia tidak menunjukkan ijazahnya, atau jangan-jangan memang nggak ada ijazah ya. Kalau misalnya nih, kita berandai-andai, beliau punya ijazah asli. Beliau nggak tunjukkan, kan yang rugi dia sebetulnya kan. Sekarang ini kalau kita jujur, kalau toh asli, tetap harus diproses hukum Jokowi itu. Kalau toh memang asli. Kenapa? Ya, karena dia sudah membiarkan rakyat berantem bertahun-tahun gini, nggak ditunjuk-tunjukkan. Oh, Udah menimbulkan keonaran begini nih, iya, iya, tetap iya, aja iya. diproses walaupun itu asli. Ada pasalnya itu ya, Ada pasalnya, iya, menimbulkan keonaran. iya, Coba keonaran. di TV-TV tiap malam onar berantem sampai baku fisik begitu. Walaupun asli, tetap harus diproses. Dan sudah banyak sekali orang yang jadi korban sebetulnya. Nah, itu walaupun asli. Iya, Apalagi iya. kalau nggak asli. Maka kita ini orang sehat ya. Jadi kalau barang asli dituduh palsu, mau dilihat dari hukum manapun, kitab apapun, secara fitrah ya, dia akan mencari 1000 cara untuk menunjukkan kepada halayak. Iya, iya, iya. Asli dituduh palsu, walaupun ada 1000 tembok, dia akan berusaha menjebol tembok itu. Dia Iya, akan iya. mencari 1000 cara. Ini loh jasa saya. Kalau memang asli. Iya, iya, iya. Tapi sebaliknya kalau palsu, ya kan, dituduh 1000 orang palsu, ya dia akan mencari 1000 cara untuk menutupi, menghindar. Tapi harusnya enggak kalau memang cara berpikirnya langit, ya sudahlah. Saya sudah tua, sebentar lagi mati, ya kan. Saya enggak mau meninggalkan sejarah jelek untuk keluarga, untuk rakyat, sudahlah. Memang saya salah, ya. Atau saudaraku rakyat Indonesia, ini loh ijazah saya. Sebenarnya ijazah saya tuh asli, ya, tapi memang saya salah, saya terlalu lama membukanya. Oke, saya terima konsekuensinya. Monggo mau diapakan saya. Ini loh ijazah saya asli. Udah, Roy, Dokter Tifa, polisi, pengacara semua udah tutup acara. Nggak usah nangkep orang lagi, nggak usah menjara orang lagi. Saya maafkan mereka. Ini loh ijazah saya asli. Iya. Oh, subhanallah. Kan? Atau gini, Gus. Rakyat, saudara-saudara, ijazah saya sini asli. Ini kan buktinya. Memang yang punya orang lain. Karena ada teori Lah, itu, Gus. iya. Ya, itu sebenarnya gimana teori itu? Itu radikal itu kan. Itu banyak teori itu belakangan berkembang karena di catatan buku alumni UGM, Gus, Joko Widodo yang memiliki ijazah kehutanan UGM itu adalah alumni SMA 6 Yogyakarta. Ya, saya ikuti semua itulah. Jadi intinya memang indikasi palsunya itu 99% kan ya, G. daripada aslinya kan begitu, Mas. Mm-mm. Hanya orang ini kan memang nggak paham konsep husnul khotimah. Oh, Kan gitu intinya. Orang G, ini G, nggak G. paham konsep husnul khotimah. Dan dikelilingi orang-orang yang mata duitan kan bisa jadi begitu kan, kepentingan. Iya, iya, Kalau iya. orang ini paham konsep husnul khotimah, kalau sudah mati, meninggalkan beban apa enggak, astagfirullahaladzim, ya kan? Apa enggak berat di sana hisapnya? Ustaz? Apa nanti terus lawyernya, pengacaranya termul-termul, terus apa ikut ke kuburan? Kan enggak mungkin. Jangan-jangan belum 7 hari sudah dilupakan. Enggak mungkin sampai meratap-ratap ke kuburannya. Udah selesai putus. Nah, husnul khotimah itu nanti dia akan menemani dia sampai ke alam barzahnya dia. Nah ini kan sampai detik ini saya nggak melihat konsep husnul khotimah dalam berpikirnya, dalam bertindaknya.
Ya, sibuk kekuasaan, sibuk politik, sibuk manipulasi, sibuk bagaimana supaya nggak ke pengadilan gitu. Kan Iya, iya, iya. berat ini Iya, kalau iya, ngomong iya. konsep akhirat ini. Tapi ini, Itu nah Mas ini Ardi. kita ngomong karena ketemu kiai ini kan saya harus ngomong bab agama. Saya terus terang saya ini orangnya suka ziarah. Hmm. Saya senang ziarah. Presiden bukan mantan presiden. Hmm. Saya yang sudah ziarah itu, Gus. Nggih. Saya ke Bung Karno, Hmm. ke Matesi, karena bagaimanapun kan pemimpin kita, ya kan. Pak Harto. Matesi Nggih. Pak Harto, terus ke Gus Dur. Nah, seandainya ini Pak Jokowi sedo, kan semua pada akhirnya kan akan meninggal dunia, ya kan. Jenengan mau ini apa tahlilan, apa ziarah atau apa gitu mau? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Saya Enggak, pastikan enggak. enggak ya. Ya bukan berarti saya benci enggak, tapi karena hati saya enggak semulia Buya Hamka. Oh ya, 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 Buya ya. Hamka di penjara Pak Karno kan. Iya, beliau memimpin sholat jenazah. Begitu Pak Karno wafat, beliau mimpin sholat. Nah, saya kan nggak semulia Buya Hamka. Jadi kalau beliau meninggal ya sudah, biar relawannya yang ziarah. Saya enggak. Oh, iya, 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 Mungkin iya. saya juga sekedar mendoakan saja juga enggak mungkin kan gitu Pak Mas Ardi ya. Ya kecuali jasanya asli. Kecuali kita ketemu mubahalah kayak empat mata kayak atau apa clear urusan hablumin apa hakul adaminya ini loh. Iya, iya, iya. Gitu kalau clear sama saya ya sudah. Iya, ya. Saya bukan mendoakan Pak Jokowi meninggal, enggak kan memang dalilnya jelas kullu nafsin zaikatil maut. Setiap yang bernyawa itu kan pasti akan meninggal dunia. Hmm. Bisa jadi kita duluan juga. Hmm. Ya bisa aja. Kalau kita duluan kan pasti Pak Jokowi enggak ziarah ke makam kita. Tapi sebagai presiden kan saya wajar bertanya kepada Gus Nur yang pernah di penjara. Oke. Ternyata Enggak, saya nggak menziarahi, saya nggak mendoakan, saya nggak ngapa-ngapain. Nggak punya kepentingan apa-apa saya dengan orang itu kan, dengan mantan presiden itu. Urusan saya dengan dia itu ya dia mendolimi saya, tapi sudah clear, sudah kita maafkan. iya, Nah, iya, iya. saya sekarang ya monggo kalau ada yang nggak setuju atau menganggap saya lebay ya monggo. Tapi Iya, intinya iya, kok iya. saya tuh yakin bahwa ini masih ada rakyat yang menunggu klimaksnya itu mana ijazahnya itu loh. Iya, iya, iya. Masih ditunggu. Inkrahnya itu loh. Iya, masih. Coba hakim memutuskan, saudara ijazah Jokowi asli, tok tok tok. Perkara itu hakimnya disogok, saya nggak mau ambil pusing, sudahlah terserah ya. Berarti sudah berkekuatan hukum. Ya sudah, gitu. Iya, 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 Kita iya. mikir lainnya aja lah kan gitu Iya, ya. iya, 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 iya. Lah ini kan makanya saya bingung nih para pengacaranya ini, saya bingung termasuk dengan orangnya dengan Pak Jokowi. Kok seneng punya status digantung? Kan digantung. Iya, 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 iya. Palsu enggak, asli enggak. Iya, 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 Ini iya, kan iya. Iya, ngeri. iya. Iya ini. Astagfirullahaladzim. Terakhir nih, Gus. Jin. Terakhir itu kan bagaimanapun akan menyebut angka nanti di gugatan itu. Hmm. Kalau misalnya 3 triliun atau berapapun. Kira-kira Jokowi punya bunker untuk membayar itu atau bagaimana? Kan mata saya nggak pernah melihat sendiri ya. G. Saya nggak berani menjawab. Walaupun artikel berita kan banyak yang ngomong orang itu kan korupsinya luar biasa kan gitu ya. Apa dulu sisi orang itu ya yang mendaulat dia jadi orang terkorup gitu ya. Iya ya di Eropa. Ya, jadi tapi secara angka kan saya nggak berani menyebut berapa T, berapa triliun, berapa apa saya nggak berani. Pasti salah nanti kalau saya ngomong tuh. Tapi intinya ya doakan aja. Saya sudah berandai-andai ini ya Pak Jokowi ya. Saya berandai-andai ini. Kalau saya mau izin, rumah itu kalau sederhana ya 100 juta dapat nggak? Dapat. 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 Berarti kalau saya gugat 1 T dimudahkan sama Allah, itu jadi 1000 rumah. Amin ya Allah. Kan gitu. G. Saya nggak akan menikmati uang itu. Oh Udah. dibagi. Nah gitu maksud saya. Ada 1000 rakyat yang saya buatkan rumah nanti. Dari uang itu. Dari uang itu. Kalau gitu jangan 1 triliun, Gus. Ya, itu 3 kan triliun. Jadi itu- biar ada 3.000 ya kan gitu itu kan. teknis itu. Pengacara lagi menggodok sekarang itu. Jadi Pak Jokowi ini closing ya. G. Pak Jokowi ditampar satu orang yang tidak punya pamrih. Anggaplah saya ini nggak punya pamrih. Saya nggak pengen jadi komisaris. Walaupun mungkin ada peluang itu di depan mata ya saya nggak ngambil.
saya nggak menikmati uang. Walaupun peluang di depan mata itu uang ada, ya saya nggak ngambil. Artinya saya nggak pamrih kan. Nggih. Sampai detik ini saya masih jadi rakyat yang bebas. Jadi ditampar satu orang yang bijak atau yang tidak pamrih, yang tulus, yang tidak punya kepentingan, itu jauh lebih mulia untuk Anda ya. Nggih, Jauh nggih, nggih. akan lebih baik untuk Anda daripada dikerubuti ribuan orang yang punya kepentingan. Itu kalau video ini nyampe ke Anda, kan Anda sudah bukan presiden ya, pasti nyampe lah. Ditampar satu orang yang tulus lebih bagus daripada dikerubuti 1.000 orang penjilat yang ada kepentingan. Nah, itu. Jadi selama Anda jadi presiden, mungkin bukan Anda langsung yang nangkap saya, tapi saya adalah salah satu di antara ratusan orang yang dipenjara ya dengan sistem yang Anda bangun itu. Nah, jadi sekarang ijazahnya nggak terbukti, sampai sekarang nggak ingkrah, maka saya berniat akan menuntut Anda, menuntut sampean, pidana atau perdata sebenarnya dua-duanya punya peluang, Mas. Nggih, Ini lagi nggih. dipelajari. Nggih. Saya akan menuntut penyidiknya, saya akan menuntut jaksanya, saya akan menuntut semua saksi-saksi yang memberatkan saya. Itu masih dipelajari sekarang. Jadi hati-hatilah ya, karena ini wolak-walik zaman. Wolak-walakin zaman. Iya, jadi bisa perdata, bisa pidana. Mana yang perdata, mana yang pidana, ini lagi digodok. Nah, lagi-lagi Pak Jokowi, kalau saya nyebut angka triliun-triliun, itu bukan sekemaru uang. Ya, apalagi uang dari Anda, sudah nggak nafsu kan gitu. Jadi uang itu akan saya hambur ke rakyat, saya belikan tanah yang luas, saya buat rumah, saya gratiskan untuk rakyat kan gitu. Pegang omongan saya, kan omongan didoain nih, dicatatin sama Allah, Nggih, nggih. mudah-mudahan dicatat sama malaikat. Saya doain dapat uang tuntutannya. Allahu Akbar, Nggih, nggih. gitu ya, Nggih, insya Allah. nggih. Itu yang bisa saya sampaikan, Baik. Mas Aldi. Kawan-kawan, ini tadi luar biasa. Kita sudah berdiskusi dengan Gus Nur. Pesanku untuk Pak Jokowi, kalau Anda sempat, ini tantangan dari Gus Nur masih berlaku untuk bermubahalah, dan Obor Rakyat siap menjadi sponsor. Di mana aja di Indonesia nanti Obor Rakyat yang memfasilitasi. Amin. Bukan hanya Jokowi, Siapa saja? relawannya, Relawannya pengacaranya, juga. Jadi monggo. Gus Nur melawan Jokowi dan relawan-relawan. Nanti kalau memang Pak Jokowi berkenan, nanti difasilitasi oleh Obor Rakyat. Demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur suwun, Gus. wabarakatuh.